Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-10 daripada kitab Safinatun Najah ini dengan syarah Nailur Rajah. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang nawaqidul wudu dan tafsil yang ada di situ. Saya sedikit memanjangkan tafsilnya karena saya tengok memang sangat-sangat penting sekali di dalam kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan masuk ke bab yang setelahnya, yaitu kalau kita sudah mengetahui hal apa yang membuat wudhu kita batal, maka di bab ini kita akan mengetahui hal-hal yang haram kita lakukan ketika kita itu tidak mempunyai wudhu. Tidak mempunyai wudhu di dalam fikih Syafi'i sama maknanya dengan bahwasanya Anda mempunyai hadas kecil. Kalau Anda janabah, maknanya Anda mempunyai hadas besar. Dan sudah saya jelaskan bahwasanya ada perbedaan yang signifikan antara hadas dan najas. Yang mana yang najas, yang kalau dia itu mempunyai najis, maknanya perkara itu menghalangi Anda untuk sholat dengan sah, dan juga perkara itu tampak dengan panca indera, itu yang namanya najas. Akan tetapi yang namanya hadas, dia mempunyai efek yang sama dengan najas, yaitu menghalangi sahnya sholat. Akan tetapi yang namanya hadas itu dia perkara yang tak tampak, yang mana fuqaha mengatakan yang namanya hadas itu adalah amrun i'tibari. Mana amrun i'tibari, perkara dia bukan amrun i'tibari yang ada di dalam yang ada di dalam ilmu kalam. Yang maknanya amrun i'tibari ini bukan maknanya amrun i'tibari ini perkara yang hanya ada di dalam dhihin saja, akan tetapi diambil abstraksinya daripada dunia nyata. Bukan itu. Akan tetapi yang namanya amrun i'tibari di situ adalah sesuatu yang tidak bisa untuk dilihat, tapi perkara itu ada. Karena itu dikatakan dia itu i'tibari. I'tibari dengan makna tidak bisa diketahui dengan panca indera yang ada di dunia ini. Sebagian aulia mungkin bisa mengetahui karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nikmat ketajaman panca indera. Karena itu sebagian aulia itu ketika melihat orang itu tidak mempunyai wudhu, dia akan melihat ada semacam hitam-hitam, noda hitam yang ada di dalam anggota-anggota wudhu, menandakan bahwasanya orang ini mempunyai hadas kecil. Itulah makna yang namanya amrun i'tibari yang disebutkan oleh fuqaha, ya. Ini bukan perkara yang hanya ada di otak tapi di dalam realita tidak ada, kan tetapi hadas itu ada di dalam realita, yang itu akan ada di dalam tubuh seseorang yang mempunyai hadas kecil, yang akan membuat sholat tidak sah kecuali dengan udzur. Nanti udzurnya mungkin dengan tayamum kah, atau faqidut tahuren, atau wama asbaha dzalik. Sekarang apa saja sih hal-hal yang haram dilakukan ketika orang itu tidak mempunyai wudhu? Di sini akan disebutkan hal-hal yang haram terhadap orang yang tidak mempunyai wudhu, kemudian yang mempunyai hadas besar dan dan dalam keadaan haid wa nifas. Adapun hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk orang-orang yang kehilangan yang tidak mempunyai wudhu atau mempunyai hadas kecil, itu ada 4. Man intaqadha wudhu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Dibilang barang siapa yang wudhunya itu batal, maka diharamkan atasnya, maknanya dia tidak boleh untuk melakukan 4 hal. Di sini maknanya batal wudhunya bukan maknanya dia punya wudhu kemudian batal. Itu salah satu daripada deskripsi masalah. Cuma masalah ini lebih umum daripada mempunyai wudhu kemudian batal. Akan tetapi kalau dia memang tidak mempunyai wudhu daripada asal, maknanya kan batal wudhu. Batal itu far'us sihah, maknanya ada dulu baru batal. Bukan itu maknanya di sini. Akan tetapi
siapapun yang mempunyai hadas kecil, adapun sebelumnya dia punya wudhu dahulu atau tidak mempunyai wudhu, itu namanya apa? Itu namanya mempunyai hadas kecil. Bismillah. Dia mempunyai hadas kecil. Karena itu kan, subhanallah ya, ini memang Habib Ahmad Basatri ini alim kabir ya. Di dalam syarahnya beliau mengatakan al-murad binti qadil wudhu adamuhu wa in lam yaspik lahul wujud. Dibilang makna batalnya wudhu adalah tidak ada wudhu. Bukan wudhu ada kemudian batal, itu namanya intaqadha, maknanya seperti itu. Akan tetapi bukan itu maknanya, karena walaupun Anda tidak mempunyai wudhu daripada asal, cuma karena Anda ada hadas kecil, maka Anda diharamkan 4 hal ini. Karena itu man intaqadha wudhu'uhu, bukan maknanya yang batal wudhunya, kan, tapi yang mempunyai hadas kecil atau yang tidak mempunyai wudhu sawaun, sebelumnya itu ada kemudian batal, atau memang dia tidak pernah wudhu sama sekali, tetap bagi dia itu haram 4 hal ini. Apa itu? Yang pertama adalah as-sholatu, sholat, dan di dalam syarah dikatakan as-sholatu wa nahwuh, sholat dan yang seperti sholat. Apa itu seperti sholat? Contohnya adalah sujud syukur dan sujud tilawah. Sujud syukur dan sujud tilawah itu dia bukan sholat, karena dia hanya ada sujud saja. Karena itu dinamakan dia itu, kalau di dalam ibaratnya fuqaha itu namanya nahwu sholah, seperti sholat. Kenapa kok dikatakan sujud syukur dan sujud tilawah itu seperti sholat? Ya karena gerakannya itu sama seperti sujud yang ada di sholat. Semua syaratnya sama seperti sujud yang ada di sholat. Cuma dia hanya sujud saja, sekali saja. Sujud tilawah sekali, sujud syukur juga sekali. Ini hanya 2 saja sujud yang sekali. Lainnya itu tidak boleh Anda sujud 1 kali. Rata-rata sujud itu berapa? 2 kali. 2 kali. Kecuali satu ini. Kecuali dua perkara ini. Sujud tilawah dan sujud dan sujud syukur. Maknanya kalau Anda tidak mempunyai wudhu, Anda juga tidak boleh untuk sujud tilawah dan sujud syukur. Kenapa? Karena sujud tilawah dan sujud syukur itu seperti sholat. Kenapa? Karena syaratnya, rukunnya, bukan rukunnya sujud syukur dan sujud tilawah. Rukunnya sujud tilawah dan sujud syukur sama seperti rukun dan syarat sujud yang ada di sholat. Maknanya dia itu adalah sebagian daripada sholat. Begitu pula orang yang tidak mempunyai wudhu, dia juga diharamkan untuk sholat. Maknanya diharamkan untuk sholat, sholatnya itu tidak sah. Dan dia juga bisa mendapat dosa kalau dia sengaja. Loh, macam mana Habib? Apakah memang ada kalau dia itu tidak sah tapi tidak berdosa? Ada. Kalau dia tidak mempunyai wudhu, dia kira dirinya mempunyai wudhu, kemudian dia sholat. Setelah salam, dia baru sadar, oh ya Allah, saya lupa. Ternyata tadi saya baru ingat, 30 menit sebelum saya sholat, saya tersentuh dengan istri saya. Saya tidak sengaja menyentuh istri saya. Karena itu saya tidak mempunyai wudhu. Padahal dia sudah sholat ketika itu, sholatnya tak sah, tapi dia tidak berdosa. Dia hanya wajib untuk mengulangi sholat. Loh Habib, bukankah ketika dia itu sholat, dia mengira dia punya wudhu? Kenapa kok dia itu diwajibkan untuk mengulangi? Iya, karena di dalam kaidah fikih ada kaidah yang mengatakan la ibrata bidzanni al-bayyin khata'uhu. Tidak ada ibrah, maknanya tidak ada ibrah itu tidak diiktiraf sebuah dhon yang jelas salahnya. Semoga saya mempunyai kesempatan untuk mengajar qawaid fikih ini, karena dulu tuh saya tuh pandai qawaid. Saya pernah belajar sampai Ashbah wan Nadhair Suyuti, dan saya ambil sanad ilmu aqaid dan belajar secara detail dengan guru saya, yakni Said Abdurrahman Abdullah Segaf. Beliau memang doktorahnya di dalam qawaid fikih, dan saya banyak mengenal ilmu-ilmu qawaid ini daripada beliau, tasalsulnya, kemudian sejarahnya daripada beliau, dan beliau macam sering memberi saya kelas khas di dalam qawaid fikih. Saya sebenarnya ingin mengajar kitab qawaid ini, akan tetapi keadaannya masih terlampau busy sekarang karena ada tesis dan semua hal-hal yang berkaitan tentang corona ini buat pening. Nanti insya Allah jika ada kesempatan yang lebih selise, lebih free, atau lebih bisa untuk diatur, mungkin saya akan mengajar qawaid fikih mulai dari kitab yang paling basic insya Allah. Kadangkala kita itu ketika tidak mempunyai wudhu kemudian kita sholat, kita ini berdosa. Bila itu, kalau kita tahu kita tidak mempunyai wudhu kemudian kita sholat secara sengaja, itu namanya ada unsur mocking Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena itu masuk di dalam kaidah at-talabbus bil ibadah fasidah. Maknanya Anda melakukan ibadah yang fasidah. Maknanya Anda tahu ibadah itu tak sah, kemudian Anda melakukannya. Itu namanya apa? At-talabbus bil ibadah al-fasidah. Inilah hal yang pertama yang haram bagi orang yang tidak mempunyai wudu, yaitu apa? As-shalah. Begitu pula hal yang diharamkan ketika orang itu tidak mempunyai wudu, yaitu at-tawaf. Lah, at-tawaf ini sedikit pelik at-tawaf ini. Karena at-tawaf, sebelum kita masuk khilaf dalam at-tawaf. At-tawaf itu sendiri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengatakan dalam sebuah hadis, ma maknahu, bahwasanya at-tawafu bimanzilatis shalah, bahwasanya yang namanya tawaf itu derajatnya sama seperti sholat. Kecuali Allah Subhanahu wa taala itu memperbolehkan berbicara di dalam tawaf. Karena itu jangan berbicara kecuali perbicaraan yang baik. Maknanya semua rukun syarat yang ada di sholat kena ada di tawaf. Cuma satu saja yang tidak sama. Di sholat Anda tidak boleh berbicara. Di tawaf Anda boleh berbicara. Karena itu jangan Anda itu berbicara dengan perbicaraan yang tak baik, menggibah ketika tawaf. Dibilang apakah tawafnya batal Habib ketika kita ini menggibah? Tak. Cuma pahalanya akan kurang. Tapi di dalam sholat, pembicaraan baik ataupun buruk akan membuat sholat itu batal. Oke, karena yang namanya tawaf, syarat dan rukunnya itu sama seperti sholat, maka secara otomatis ketika sholat wajib untuk suci daripada hadas kecil, ya otomatis juga tawaf. Tawaf pun juga diwajibkan untuk suci daripada hadas hadas kecil juga. Lah, problemnya ini di dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ini puasa bukan puasa. Wudu ini batal dengan menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Kalau Anda dalam keadaan haji tidak menyentuh perempuan secara sengaja atau secara tidak sengaja, terutama secara tidak sengaja ya, yang bukan muhrimnya, itu sangat susah sekali. Sangat susah sekali, terutama dengan berdesak-desaan, ramai sekali. Saya punya kawan mencoba buat macam itu ya. Nih, bismillah. Saya punya kawan Syafi'iyun muta'assib ya, di Syafi'iyun muta'assib. Nak coba tawaf menggunakan mazhab Syafi'i. Susah. Pasti Anda boleh selamat di putaran pertama, selamat di putaran ketiga, putaran keempat pasti Anda tidak sengaja menyentuh perempuan ya. Ini dulu ada, tak tahu diriwayatkan, ada seorang ulama besar ya, ini di dalam Syafi'iyah, kalau tak silap namanya beliau itu Abdurrahman ibn Ubaidillah. Kalau tak silap ini cerita ini dinisbatkan kepada beliau. Beliau ingin tawaf ala madhab Imam Syafi'i ya, karena beliau ulama besar di dalam madhab Imam Syafi'i ya. Abdurrahman ibn Ubaidillah ini ketika haji, dia nak bertawaf ala madhab Imam Syafi'i. Jadi tangannya itu tangannya itu disembunyiin macam ini biar tak tersentuh wanita secara sengaja ataupun tak sengaja. Karena tersentuh wanita yang bukan muhrimnya, sengaja atau tidak sengaja akan membuat wudu itu batal menurut mazhab Imam Syafi'i. Artinya Habib ini tawaf. Sudah ke-6 selamat daripada batalan ini. Pas yang ke-7, sudah selesai tawaf yang ke-7, ada satu perempuan Malikiyah, tengok ini orang ini kok dari tadi dari tadi kok menutupi kulitnya. Oh, ini pasti Syafi'i. Perempuan ini datang, tiba-tiba menyentuh Habib ini. Aku batalkan engkau. Marah Habib. Jadi memang sangat susah sekali di dalam tawaf Anda itu menghindari daripada batalnya wudu. Karena itu para masyayikh rubat selalu menasihati kepada saya, kalau memang Anda itu haji, ketika Anda tawaf, taklidlah wudunya menggunakan wudu mazhab Imam Malik. Kenapa? Karena dalam mazhab Imam Malik menyentuh perempuan yang bukan muhrimnya secara sengaja atau secara tidak sengaja tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu hanya berjima sahaja, tapi kena ada intibah, kena diperhatikan bahwasanya
wudunya Imam Malik berbeza dengan wudunya Imam Syafi'i. Wudunya Imam Malik sikit susah sikit. Macam mana? Karena mereka harus ada yang namanya dalak, mereka harus memijat semua. Beberapa rukun mungkin tak sama, beberapa syarat mungkin tak sama. Karena itu jangan Anda menggunakan syaratnya Imam Syafi'i, kemudian Anda taklid batalnya Imam Malik. Kalau Anda nak taklid Imam Malik, ya taklid semua wudhu di dalam syarat dan rukunnya. Baru ketika itu Anda nak taklid sholatnya atau tawafnya madzhab Imam Syafi'i, tak ada masalah di situ. Rata-rata para masyayikh tarim menyuruh kita untuk bertaklid madzhabnya siapa, Imam Malik, ketika kita itu nak tawaf di dalam Ka'bah, karena terlampau berdesak-desakan, susah. Kecuali kalau Anda nak tawaf di atas, di tingkat yang kedua lah, itu oke, tapi sangat jauh. Terus macam tak lega, macam merasa kalau tak dekat Ka'bah itu macam tak oke, wallahu alam. As-salatu wa tawafu wa massul mushaf, dan Anda itu menyentuh mushaf. Contohnya ini mushaf, Anda menyentuh mushaf yang pure mushaf, Anda tidak boleh untuk menyentuh. Yang ada mushaf yang macam ini, coba saya ambil sekejap ya. Nah, mushaf yang semacam ini, ada kan mushaf yang pure mushaf, Anda menyentuh semacam ini tak boleh. Begitu pula khoritoh, ini namanya khoritoh. Ini tidak boleh Anda sentuh. Walaupun tidak menyentuh mushafnya ya, Anda hanya menyentuh macam ininya saja. Anda hanya menyentuh ini nih, apa ini pembatasnya ini juga tak boleh. Kemudian Habib Ahmad bin Umar Asyatiri, kejap. Habib Ahmad bin Umar Asyatiri juga mengatakan, wa masul mushaf wa jildihi al-muttasil bi. Anda tidak boleh untuk menyentuh mushaf, ini di dalamnya, ini namanya mushaf. Mushaf ini Al-Quran. Jadi Anda boleh mengatakan ini Al-Quran, Anda boleh mengatakan ini mushaf. Cuma para fuqaha, terutama mutakalimin, lebih sesuai mengatakan ini mushaf. Karena kata-kata Al-Quran itu bisa diitlaqkan dua. Ini mushaf atau sifat yang qaim bidzatillah subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak dikatakan Al-Quran makhluk atau apa, karena takut untuk diisyatkan kepada kalamnya Allah yang qaim bidzatihi. Karena itu lebih baik kita mengatakan ini adalah mushaf. Maknanya tidak diperbolehkan untuk menyentuh mushaf macam ini. Menyentuh tidak diperbolehkan. Ini namanya jilidnya mushaf, karena ini bukan mushaf ya, ini hanya jilidnya saja. Mushaf itu yang di dalamnya, yang mulai surat Al-Fatihah sampai ke An-Nas, itu baru namanya mushaf. Anda menyentuh mushaf pun juga tak boleh, Anda menyentuh jilidnya pun tak boleh, Anda juga menyentuh yang yang kosong-kosong ini tak boleh. Berbeza kalau Anda nak menyentuh kitab tafsir. Kalau menyentuh kitab tafsir, Anda tidak diperbolehkan menyentuh huruf Al-Qur'annya. Tapi Anda menyentuh huruf tafsirnya tidak ada masalah. Begitu pula Anda tidak diperbolehkan menyentuh ini. Ini namanya khoritoh. Begitu pula Anda tidak diperbolehkan untuk menyentuh apa ya? Biasanya mushaf itu ada beberapa mushaf itu ada semacam ininya. Ada macam tempatnya macam ini. Lah Anda menyentuh tempatnya saja tidak boleh. Selama mushafnya itu ada di situ. Menyentuh kotaknya mushaf tidak boleh selama mushafnya juga ada di situ. Begitu pula al-laqah. Al-laqah ini apa ya? Al-laqah ini biasanya kalau ditarim itu untuk membawa mushafnya itu, untuk membawa mushafnya. Biasanya mushaf ini dibungkus dengan kain. Kainnya itu nanti kain biasa. Kain itu ketika disentuh tidak boleh, dengan catatan ketika mushaf masih ada di dalamnya. Tapi kalau sudah mushaf dikeluarkan, kain itu menjadi kain biasa. Itulah yang namanya mushaf. Begitu pula ketika ada tuk guru atau ada ustadz menulis Al-Quran di papan tulis, orang juga tidak boleh untuk menyentuh huruf-hurufnya. Bukan menyentuh papan tulisnya ya, menyentuh hurufnya. Menyentuh hurufnya. Tapi kalau Al-Quran ini mutlak, sudah tidak boleh apa-apa. Selama Anda mempunyai hadas kecil, Anda tidak boleh untuk menyentuhnya. Wallahu a'lam. Wa mashul mushaf wa hamluhu, membawa mushaf. Membawa mushaf. Kejap, ini saya kembalikan dulu. Setelah ini saja, setelah membawa mushaf. Anda membawa tidak boleh membawa macam ini, walaupun tidak loh Habib.
Mungkin membawa pasti menyentuh, Habib. Ini membawa dan menyentuh. Apakah membawa mesti menyentuh? Tidak. Kadangkala Anda itu membawa di bag. Jadi Anda tahu di dalam bag itu ada Al-Quran, jadi Anda membawa bag yang ada Al-Qurannya. Apakah dianggap Anda itu membawa Al-Quran? Dengan catatan, Anda dikatakan Anda itu membawa Al-Quran yang haram dilakukan untuk orang yang tidak mempunyai wudhu. Kalau Anda ketika membawa bag itu, Anda berniat untuk membawa Al-Quran saja. Maknanya, saya tak perlu bagnya. Dan di dalam bag itu ada beberapa barang. Saya tak perlu barang-barang itu, saya hanya perlu Al-Qur'annya saja. Kalau Anda hanya bermaksud membawa Al-Qur'annya saja, maka ketika itu haram bagi Anda untuk membawa. Atau Anda Anda bermaksud dua-duanya. Ya, saya bermaksud untuk membawa Qur'annya, dan saya juga bermaksud untuk membawa bagnya dan barang-barang yang ada di situ. Ketika itu juga diharamkan. Kenapa? Karena ada sebuah kaidah itu mengatakan, idajtama'al mubih wal muharrim, atau idajtama al halalu wal haram ghulibal haram. Kalau ada halal dan haram itu di dalam satu perkara, maka yang haram lebih dikuatkan jika level halal dan haramnya itu sama. Di dalam case ini level halal dan haramnya itu sama, karena itu lebih dikuatkan yang haram. Tapi kalau Anda hanya bermaksud untuk Anda bermaksud selain Al-Quran, saya ini bawa bag bukan Qurannya, tapi bagnya saja saya nak bawa bagnya saja, dan saya nak bawa barang yang ada di bag, tapi niat saya hakiki bukan Al-Quran. Kalau itu tidak ada khilaf bahwasanya diperbolehkan untuk buat semacam itu, walaupun Anda tidak mempunyai wudhu. Dan yang terakhir adalah, kenapa Anda nak bawa bag ini saja, saya tidak ada maksud apa-apa. Kalau Anda tidak bermaksud apa-apa, lah Anda bermaksud Quran wala selain Quran, maka perkara itu tidak haram menurut Imam Romli dan haram menurut Imam Ibn Hajar. Wallahu alam. Inilah empat hal yang diharamkan bagi orang. Inilah 4 hal yang diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai wudhu. Kemudian ada 6 hal yang diharamkan bagi orang yang mempunyai hadas besar. Yaitu hadas besar di sini ada 2 ya. Sebagian orang itu mengatakan hadas itu ada 2. Ada hadas kecil, hadas pertengahan, dan hadas besar. Hadas pertengahan itu junub, hadas besar itu haid dan nifas, atau mungkin as-sogir, kabir, wal akbar ya. Ini hadas kecil, besar, dan sangat besar. Tapi jumhur fuqaha tak ame torikoh ini, jumhur fuqaha ame sogir dan kabir. Yang kabir itu ada 2, yaitu junub dan haid. Memang yang diharamkan bagi haid lebih banyak daripada yang diharamkan oleh orang yang junub sahaja. Walaupun cara bersucinya sama, yaitu mandi, cuma hal yang diharamkan bagi orang yang ada haidnya atau nifasnya lebih banyak daripada perkara yang diharamkan bagi orang yang keluar sperma saja. Kenapa? Sebagian fuqaha membezakan antara haid dan sperma. Kenapa boleh seperti itu? Kenapa hadas yang disebabkan oleh keluarnya sperma lebih sedikit? Maksudnya lebih rendah levelnya daripada hadas yang disebabkan oleh keluarnya darah haid. Kenapa? Karena memang ada perbedaan antara haid dan mani. Apa perbezaannya, Habib? Haid itu darah, dan darah itu najis. Berbeza dengan sperma. Sperma itu suci. Walaupun sperma itu menyebabkan hadas besar, tapi karena sperma itu suci, maka efek daripada sperma yang suci tidak seteruk efek daripada darah haid yang najis. Karena itu, yang haram bagi darah itu ada yang cakap 10, ada yang cakap 11. Musannif Safinatun Najah mengatakan 11, tapi Syarih mengatakan Musannif Safinatun Najah mengatakan 10, akan tetapi Syarih mengatakan 11. Sedangkan di dalam sperma, hadas yang disebabkan oleh keluarnya mani hanya 6 saja. Kenapa? Yaitu tadi bedanya, satunya najis dan satunya suci. Wallahu alam.
Dan adapun yang kita kembali ke dalam matan, wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya, dan haram bagi orang yang berjanabah mempunyai hadas janabah 6 hal. Apa itu? Yang 4 sama dengan wudu, jadi tak payah diulangi lagi. As-sholatu wa tawafu wa masul mushaf wa hamluhu. Yang kelima apa? Al-lubthu fil masjid. Makna lubthu di sini adalah al-uquf. Makna uquf di sini adalah berdiam di masjid. Diam macam mana tolak ukur dia itu uquf atau mukus di dalam masjid? Tolak ukurnya adalah ketika orang itu ada di dalam masjid lebih daripada qadar subhanallah. Itu namanya uquf. Begitu pula sama seperti uquf itu atau lubus itu taraddud. Apa itu taraddud? Taraddud itu adalah masuk daripada satu pintu, keluar daripada pintu yang lain. Itu namanya apa? Itu namanya taraddud. Jadi kalau ada orang itu junub, kemudian dia masuk ke masjid, kemudian dia balik lagi, sudah dikatakan dia itu haram. Yang diperbolehkan untuk orang junub itu adalah apa? Abiru sabilin. Abiru sabilin. Illa abiru sabilin. Abiru sabilin ini memang sudah mansus dalam Al-Quran, kita tak boleh buat apa-apa. Maknanya orang yang junub diperbolehkan dia masuk masjid dengan satu catatan. Apa? Kalau dia hanya melewati. Maknanya ini masjid, ini jalan, dia hanya nak potong jalan dengan cara melewati masjid. Saya dulu pernah, bila-bila saya tengok, bukan saya pernah buat seperti itu, tapi saya ketika saya dulu baca di Jordan, dulu kalau tak silap saya pernah mengajar di Andor beberapa saat, di Andornya Isrofnya Syekh Said Foda. Beberapa saat saya mengajar di Andor. Di dekat Anzor itu, dekatnya Jamiah Urduniyah ya, ini ada macam masjid. Masjid itu dia antara dua jalan. Jadi kalau Anda nak ke jalan yang sampingnya, kalau Anda tidak memotong masjid, Anda kena berputar jauh sangat. Tapi kalau Anda melewati masjid, cepat. Anda kalau melewati masjid, cepat. Dan saya itu sering untuk memotong jalan melewati melewati masjid. Kalau saya dalam keadaan junub saya buat seperti itu, saya tak dosa. Kenapa? Karena saya dianggap bukan lubus atau taraddud, tapi apa? Murur. Yang namanya murur atau tolak ukurnya murur yang tidak diharamkan bagi junub adalah masuk dari pintu, keluar daripada pintu yang lain. Itulah maknanya apa? Itulah maknanya lubus. Kita baca syarahnya karena syarahnya ini penting sedikit di dalam masalah ini. Dibilang annal asya as-sittah allati tahrumu mulabasatu ahadiha ala alladhi qama bi badanihi dzalikal amrul i'tibari hiyal arba'ah allati tahrumu mulabasatu ahadiha ala man laysa bi mutawaddi. Dibilang 6 perkara yang haram. 6 perkara yang haram bagi junub. Yang 4 adalah 6 perkara yang 4 daripada 6 ini adalah yang haram bagi orang yang tidak mempunyai wudu. Yang 2 apa? Yang 2 adalah, yang pertama adalah al-lubus awit taraddud. Dibilang dia itu berdiam diri atau dia taraddud. Taraddud itu pusing-pusing atau bolak-balik, mundar-mandir. Kalau orang Indonesia cakapnya mundar-mandir, kalau orang Malaysia cakapnya pusing-pusing di masjid. Ingkana musliman mukallafan, kalau dia itu dalam keadaan, kalau dia itu muslim mukallaf. Maknanya orang kafir junub tidak apa-apa untuk masuk masjid, dan orang muslim yang masih belum mukallaf tidak apa-apa masuk masjid kalau dalam keadaan dia itu junub. Contohnya mungkin orang gila atau mungkin orang pingsan atau hakada. Dan dengan catatan orang muslim orang junub itu bukan nabi. Kalau Nabi junub masuk di masjid tidak ada masalah, karena Nabi itu tohir jasaduhu tohir wala ma'dur, dan tidak dalam keadaan ma'dur. Kalau ma'dur kita nak buat apa? Dia junub, semuanya oke, dia muslim biasa, dia ada di masjid tapi dia ma'dur, dia junub, dia di masjid tapi dia ma'dur. Bagaimana apa contohnya dia itu ma'dur? Ka'an ughliqa alaihil bab. Contohnya dia itu mungkin dia tertidur, dia bangun-bangun, dia junub, dia nak pergi masjid, semuanya sudah ditutup. Au khafa minal khuruji minhu, atau dia tak ditutup masjidnya tapi dia itu nak keluar daripada masjid itu takut. Mungkin di luar masjid ada perompak, ada pembunuh. Kalau dia tetap di masjid dia selamat, tapi kalau dia keluar daripada masjid dia takut harta atau nyawanya akan hilang.
dan dia ketika itu dalam keadaan junub pula, alama, ya sudah, kita nak buat apa? Yakni Anda tetap di masjid walaupun Anda junub, karena sekarang ini Anda dalam keadaan apa? Ma'dzur. Wa yajibu alaihi hina idzin at-tayammumu bi turabin lam yadkhul fi waqfil masjid, dan dia wajib saat itu ketika dia itu terkunci di dalam masjid dalam keadaan junub, dia wajib untuk tayamum menggunakan turab yang ada di dalam masjid, tapi dihindari turab yang mauqufah. Macam mana turab yang mauqufah untuk masjid ya Habib? Karena di Arab, saya tak tahu di Arab Saudi macam mana, di mana namanya, di Mekah. Di Mekah saya tengok jarang masjid buat macam ini. Cuma di Tarim itu beberapa masjid itu dibangun daripada tanah liat. Biasanya kalau orang yang punya uang, masjidnya bangun tanah liat, terus diberi macam putih-putih. Jadi dia elok sikit. Biasanya tak diberi semacam ini. Jadi masih tetap tanah liat. Lah kalau Anda ambil tanah liat itu sikit, kalau saya ambil sikit, nanti fulan ambil sikit, lama-lama tanah liat ini akan habis. Maknanya temboknya masjid yang terbuat daripada tanah liat lama-lama akan habis. Karena itu, untuk menghindari itu, tidak diperbolehkan seseorang itu bertayamum menggunakan turab yang ada di dalam dinding masjid. Anda cari turab-turab yang lain ketika itu dinding terbuat daripada tanah liat tersebut. Tapi kalau dinding biasa macam ini, saya kira tak ada masalah. Malah Anda kalau buat tayamum di situ, Anda sedikit banyak Anda membersihkan turabnya. Wallahu alam. Dan yang kedua adalah qiraatul Quran bi qasdil qiraati wahdaha au ma'a ghairiha. La in qasada ghairaha wahdahu au atlaq. Dibilang di antara hal yang diharamkan di dalam ketika orang itu junub adalah membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran sendiri. Maknanya saya junub, kemudian saya membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika. Dan saya dalam keadaan saya ini junub, haram. Atau saya berniat membaca Al-Quran dengan niat Al-Quran dan selain Al-Quran. Contohnya, saya berniat membaca Yasin dengan niat wirid juga. Maknanya saya niat Al-Quran dan wirid. Itu juga tidak boleh. Tapi kalau saya membaca Al-Quran dengan niat bukan wirid, contohnya bukan Quran, contohnya saya membaca Wirdul Latif dalam keadaan saya junub, dan di dalam Wirdul Latif banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena saya membaca Al-Quran dengan niat apa? Wirid, atau dengan niat berdoa. Contohnya macam mana? Saya nak drive kereta, saya membaca doa Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Itu kan ayat Al-Quran, cuma saya niatkan untuk berdoa, itu tidak ada masalah. Atau atlak, maknanya saya membaca Al-Quran tapi tidak berniat apa-apa. Kenapa? Ya hanya macam lidah saya otomatis buat macam itu karena saya sudah terbiasa. Itu tidak ada masalah. Inilah hal-hal yang diharamkan ketika orang itu hal-hal yang diharamkan ketika orang itu berjunub. Yang setelahnya adalah hal-hal yang diharamkan ketika orang itu haid atau nifas. Dan sudah saya katakan, perkara yang diharamkan karena haid dan nifas lebih banyak daripada perkara yang diharamkan ketika orang itu ketika orang itu junub. Kenapa? Karena sperma itu suci dan haid itu najis. Karena perbezaan najis dan sucinya itu menjadikan efek terhadap perkara yang diharamkan lebih banyak. Yang diharamkan adalah 10 di dalam matan Safinah, ataupun syariat akan menyebutkan satu lagi yang tidak ada di sini. Apa itu 10? 6 sama dengan yang ada di dalam junub. Masul mushaf, as-sholah wa tawaf wa masul mushaf wa hamluhu wa lubuth fil masjid wa qiraatul Quran. Ini adalah 6. Adapun yang ketujuh adalah as-saum. Yang ke-8 adalah at-tolak, al-murur fil masjid, in khawfat talwita. Yang ke-9 adalah murur. Makna murur adalah Anda masuk ke masjid daripada satu pintu, kemudian keluar daripada pintu yang lain, kalau perempuan tersebut takut untuk mengotori masjid. Karena zaman dahulu itu
apa ya? Kalau orang Indonesia cakapnya soft text, apa namanya itu? Untuk darah haid itu, saya tak tahu apa, lupa saya namanya di Malaysia. Cuma orang Indonesia cakapnya soft text. Kalau soft text-nya itu tak tebal. Zaman dahulu kan pakai kain saja. Jadi potensi untuk darahnya itu menetes itu sangat 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 tinggi sekali. Kan tapi sekarang sudah ada yang zaman-zaman baru sekarang, ada apa itu namanya soft text. Sekarang sudah tidak ada masalah. Wal istimta bima baina surrah wa rubah. Kita akan jelaskan mulai daripada apa as-saum. Daripada as-saum. Apa itu as-saum? Jadi maknanya Anda itu ketika Anda itu haid, Anda tidak boleh puasa. Maknanya ketika Anda itu puasa, Anda tidak boleh haid, secara otomatis seperti itu. Seseorang itu, perempuan itu akan puasa mulai daripada terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Mulai daripada detik pertama Anda puasa sampai detik terakhir Anda itu puasa, tidak boleh ada satu detik pun perempuan itu terkena apa namanya? Perempuan itu terkena atau datang kepadanya darah haid. Kalau ada satu saja dia itu, maksudnya satu detik saja haid itu datang, contohnya kalau adzan itu pukul di Malaysia adzan pukul 7.30 ya. 7.30 dia adzan, maknanya kalau dari awal tak ada apa-apa, pukul 7 dia datang haid, puasanya puasanya batal. Kurang 30 menit lagi. Lil asaf. Puasa Anda batal. Puasa Anda batal. Jayyid jiddan. Oke. As-saumu wat-tolaku. At-tolak ini dia ini haram bukan untuk perempuannya, tapi untuk suaminya. Maknanya seorang suami tidak diperbolehkan dia itu mentalak istrinya dalam keadaan istrinya itu sedang dalam keadaan dalam keadaan haid. Kalau istrinya ditolak dalam keadaan haid, walaupun istrinya yang meminta, ayo ceraikan aku, Anda tidak diperbolehkan untuk terbawa suasana, kemudian Anda itu menceraikan istri Anda dalam keadaan dia itu haid. Kalau memang sudah tidak tahan dengan istri Anda, wa na'udzubillah, hal-hal yang berkaitan dengan perceraian, itu hilangkan daripada otak Anda. Guru-guru saya seperti Syekh Ba'udhan selalu menasihati kepada saya bahwasanya perceraian tidak akan menyelesaikan masalah, akan tapi malah akan memperumit masalah. Kena bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau emang sudah tak tahan dengan istri atau istri tak tahan dengan suami, berdoa kepada Allah semoga diberi hidayah. Jadikan pasangan kita itu ladang pahala untuk kita di dalam bersabar. Hidup tidak selamanya. 60, 70 tahun, 80 tahun, kalau ada rezeki 90 tahun, insya Allah akan mati. Insya Allah akan mati. Selesai masalah sabar, kemudian nanti akan diganti oleh Allah istri atau suami atau pasangan yang lebih baik di dunia, di akhirat kelak nanti. Memang kena sabar, tapi perceraian lebih baik dihindari sebisa mungkin. Kalau memang terpaksa untuk bercerai, maka seyogyanya seseorang itu jangan mendolimi istri. Macam mana jangan mendolimi istri? Usahakan ketika bercerai itu tidak memperpanjang iddahnya. Karena ketika perempuan itu dalam keadaan haid itu tidak akan dianggap dia itu satu iddah. Maknanya dia kena tunggu setelah dia itu suci lagi baru dianggap satu iddah. Maknanya ketika seseorang itu mentalak istrinya di dalam keadaan haid, maka waktu istrinya itu untuk menunggu dia suci, dia selesai iddah akan lebih lama daripada seorang wanita yang diceraikan dalam keadaan tidak haid. Maknanya syariat itu tidak suka perempuan itu tidak mempunyai suami walaupun cuma 1 hari. Kenapa? Karena potensi untuk berzina, potensi untuk berbuat maksiat sangat tinggi sekali, apalagi di zaman seperti sekarang yang media sosial semakin menggila, sudah tampak semuanya. Sangat berbahaya sekali untuk menjadikan seorang wanita itu tidak mempunyai pasangan, karena ada potensi dia tergoda atau digoda dengan laki-laki yang lain.
apalagi sekarang apa namanya nama-nama apa gelar-gelar ini janda ini banyak apa namanya banyak disalahartikan oleh orang-orang. Karena itu syariat itu tidak suka untuk melihat perempuan itu tidak mempunyai pasangan, tidak mempunyai istri walaupun satu hari. Karena itu dikatakan karena itu apa namanya diharamkan seseorang itu mentalak istrinya dalam keadaan istrinya itu dalam keadaan haid. Kenapa? Karena efeknya masa iddahnya akan lebih panjang daripada dia itu ditalak dalam keadaan tidak haid. Walaupun yang meminta itu adalah istrinya sendiri, tetap diharamkan. Kecuali kalau istrinya itu khulu, dengan makna khulu, dia menawarkan uang. Kalau memang Anda menceraikan saya sekarang, saya akan beri Anda 10.000 ringgit. Ketika itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia sendiri yang menginginkan, dia tidak mempunyai pasangan dalam beberapa waktu yang sedikit lama, yang dianggap oleh syariat waktu ini sangat-sangat berbahaya. Ketika seperti itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena ketika seorang wanita, seorang istri menawarkan uangnya untuk talak, itu maknanya memang dia sudah mencapai klimaks dan ujung kesabaran terhadap suaminya. Wallahu a'lam. Maknanya tolak ini bukan diharamkan untuk istri, akan tetapi diharamkan untuk suami mentalak istrinya dalam keadaan istrinya itu apa namanya dalam keadaan istrinya itu haid. Begitu pula juga diharamkan walaupun tidak haid kalau setelah dijima. Jadi hari ini dijima, esok dicerai. Itu juga haram. Kalau memang Anda nak menceraikan istri Anda, terpaksa menceraikan istri Anda, ceraikan dia setelah dia suci dari haidnya, sebelum Anda jima. Sebelum Anda jima. Kalau sebelum Anda jima dan dia dalam keadaan suci, maka itulah yang namanya tolakun sunniyun. Tapi kalau Anda menceraikan istri Anda dalam keadaan dia haid atau dalam keadaan dia tidak haid, tapi setelah Anda jima, itu namanya tolakun apa? Itu namanya tolakun bid'ayun. Dan yang kesembilan adalah al-mururu fil masjid in khafat talwithah. Diharamkan juga bagi seorang perempuan yang haid itu, kalau perempuan haid itu melewati masjid, bukan lubus ya, kalau lubus lebih-lebih lagi, tapi ini cukup murur saja, karena murur itu lebih ringan. Murur itu lebih ringan daripada lubus, yang mana murur itu adalah masuk daripada pintu, kemudian keluar daripada pintu yang lain. Itu saja diharamkan bagi perempuan yang haid. Kalau perempuan itu ada potensi dia bisa untuk mengotori masjid dengan menetesnya darah haid dia. Karena pada zaman dahulu softteknya perempuan itu nipis saja karena daripada kain. Ketika daripada kain, maka potensi untuk menetes itu besar dan akan membuat masjid itu najis. Tapi sekarang tidak ada masalah. Sekarang sudah dengan adanya pembalut sekarang sudah tidak ada masalah. Maknanya kalau ada murur, kalau Anda haid, perempuan haid kemudian nak melewati masjid, hukumnya sudah tidak haram, tapi makruh saja. Makruh saja. Dan ini bukan hanya khas untuk perempuan yang haid, tapi setiap laki-laki ataupun perempuan ataupun setiap orang yang mempunyai penyakit, yang mana penyakit itu mempunyai potensi untuk membuat masjid itu najis, najis. Ketika ada potensi untuk membuat masjid itu najis, maka diharamkan dia untuk murur selama ada potensi, bukan yakin menajisi masjid ya, cukup ada potensi dia bisa untuk membuat masjid itu najis, haram dia untuk melewati masjid. Itulah yang namanya al-mururu fil masjid in khalfat talwithah. Dan yang ke-10 adalah al-istimta' bima baina surrati war rukbah. Dan yang ke-10 adalah yang diharamkan bagi orang yang haid adalah istimta, dan ini bukan perempuannya ya, kan, tetapi suaminya. Maknanya kalau Anda seorang suami dan mempunyai istri dalam keadaan dia itu haid, maka Anda tidak diperbolehkan untuk berseronok dengan istri Anda antara surah itu pusar, rukbah, lutut.
bersenang-senang saja. Takyah Anda takyah Anda menyentuh, cuma Anda melihat saja sudah dianggap Anda itu haram. Kenapa? Karena awal-awal Anda hanya melihat, nanti lama-lama akan terjatuh di dalam di dalam perjimakan. Sebenarnya yang haram hakiki secara mujma' itu bukan melihat antara atau bersenang-senang di antara surah wa rugbah, tetapi berjima. Karena itu di dalam minhaj ada kaul bahwasanya wa fi qaulin la yahrumu illal wata', dan di dalam sebuah qaul Syafi'i, yang haram bagi orang haid hanyalah yang haram bagi orang haid hanyalah wata'. Hanyalah jima sahaja. Selain jima tidak haram. Karena kenapa? Karena fuqaha yang mengharamkan selain jima mengatakan bahwasanya bersenang-senang antara pusat dan lutut, contohnya mencium atau menyentuh, itu adalah muqaddimatul jima. Muqaddimatul jima dibilang, atau lebih kalau ibarat fuqahanya itu harim. Harim itu adalah batasan. Maknanya pagarnya jima adalah Anda bersenang-senang antara pusat dan lutut. Kalau itu sampai langgar, potensi untuk masuk ke jima itu besar. Karena itu para fuqaha mengatakan bahwasanya kita melarang bersenang-senang antara pusat dan lutut agar orang itu ada pagar, ada batas, tidak sampai terjatuh ke jima. Karena jima dalam keadaan haid itu, kalau tak silap saya, muttafaq alaihi, itu adalah dosa besar. Itu adalah Itu adalah dosa besar. Sebagian ibad dalam madzhab Syafi'i yang diharamkan itu bukan bersenang-senang, akan tetapi menyentuh. Apa perbedaan antara dua ibarat berbeza? Kalau yang mengibaratkan yang haram itu adalah istimta, maka yang haram itu adalah hal yang membangkitkan syahwat, walaupun hanya melihat. Ini maaf ya, jika seumpamanya seorang suami mempunyai istri, dia melihat istrinya dalam keadaan telanjang, tidak ada masalah, semuanya halal. Tapi dalam keadaan dia itu haid, maka perkara itu haram. Kenapa? Karena itu masuk dalam kategori istimta. Selama hal itu membangkitkan syahwat, maka itu haram. Tapi kalau perkara itu tidak membangkitkan syahwat, itu tidak haram. Contohnya suami menyentuh pahanya istri, tapi dia tidak terangsang, dia tidak tidak membuat nafsunya itu naik. Itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Berbeza dengan takbir mubasyarah. Mubasyarah itu yang penting Anda menyentuh kulit ke kulit. Kalau Anda menyentuh kulit dan kulit ke kulit, walaupun tidak ada syahwat, tetap dikatakan itu adalah haram. Kenapa? Karena takbirnya adalah takbirnya adalah mubasyarah. Takbirnya adalah mubasyarah. Dan di dalam Safinatun Najah ini kelihatannya yang muktamad adalah bukan istimta, yang muktamad bukan mubasyarah kan, tapi yang muktamad adalah istimta. Al istimta bima baina surah wa rugbah, maknanya Anda bersenang-senang dengan istri Anda antara surah wa rugbah. Maknanya ini yang diharamkan adalah untuk suami, bukan untuk istri. Istri diharamkan untuk mengizinkan suami berbuat semacam itu. Tidak boleh. Jadi sudah tahu istri itu dalam keadaan haid, seharusnya dia menghalangi suaminya untuk menjimaknya. Kalau istri malah berserah dan dia tidak ada masalah pasal itu, istri juga mendapat istri juga mendapat dosa. Wallahu a'lam. Dan 10 perkara ini diharamkan bagi perempuan dan bagi laki-laki sampai perempuan itu mandi suci, yakni bukan hanya terputus haidnya, tapi sampai mandi suci. Jadi, sekarang sudah selesai haid saya, maknanya apakah suaminya bos menjimaknya? Tidak boleh. Istrinya kena mandi dahulu. Maknanya semua 10 ini kena mandi suci dahulu, kecuali 2 hal. Apa itu? Puasa dan mentalak. Kalau dia suci, dia boleh langsung puasa walaupun dia belum mandi. Kalau dia sudah suci, suaminya boleh langsung mentalaknya walaupun sebelum dia itu mandi. Jahit. Dan kemudian
Di sini Asyarih Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri mengatakan bahwasanya dan seperti yang 10 itu ada satu lagi yang disebutkan di sini, yaitu apa? At-thaharatu biniyati ta'abbud, bersuci dengan niat beribadah. Bersuci dengan niat apa? Beribadah. Memang tidak diperbolehkan seseorang itu yang dalam keadaan haid dia itu bersuci wudu ataupun mandi dalam keadaan dia masih haid. Kenapa? Karena wudu dan mandinya tidak akan sah. Kenapa? Karena darah masih terus keluar, hadas besar masih akan keluar. Sedangkan mandi janabah itu untuk mengangkat hadas, sedangkan hadasnya tidak akan terangkat. Maknanya mandi besarnya tidak akan sah dan wudunya juga tidak akan sah. Maknanya ketika dia itu bersuci dalam keadaan dia masih dalam keadaan haid, maknanya bersucinya yang mana bersuci itu adalah ibadah tidak akan sah. Dan itulah yang namanya at-talabbus bil ibadah al-fasidah. So, tengok katanya Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, wa mithluha at-thaharah bi niyati ta'abbud allati hiya al-muharram al-hadi asyar. Dibilang dan seperti yang 10 ini adalah bersuci dengan niat beribadah, yang mana itu adalah perkara yang nomor 11 yang diharamkan bagi orang yang haid. Fa innaha tahrumu 'alaiha qablahu aidan. Mandi ini atau bersuci dengan niat ibadah itu diharamkan bagi orang yang haid ataupun nifas sebelum selesai nifasnya. Wa tahillu laha ba'dahu, setelah nifasnya itu selesai, setelah nifasnya itu terputus, diperbolehkan walau qabla al-ghusli kama huwa. Jadi ketika nifasnya itu terputus, haidnya itu terputus, dia diperbolehkan untuk wudu, tidak ada masalah. Tapi ketika haid dan nifasnya itu masih ada, dia tidak diperbolehkan untuk bersuci, dan di antara bersuci itu adalah wudu. Setelah haidnya terputus, dia diperbolehkan untuk berwudu sebelum dia mandi, tidak ada masalah. Karena kita qad natasawwar hadas kecil terangkat, tapi hadas besar ada, tidak ada masalah. Di sini ada faedah. Wa kama yahrumu talaqul haid yahrumu aidan talaqu mayyumkinu habluha fi tuhrin jama'a fi. Dibilang seperti haram menceraikan istri dalam keadaan istri itu haid, begitu pula haram juga menceraikan istri yang ada potensi istri itu hamil. Macam mana itu? Tadi itu selesai daripada suci, selesai daripada haidnya, kemudian dia suci, kemudian dijima. Setelah dijima dicerai. Dengan jima yang terakhir itu ada potensi perempuan itu hamil. Ketika ada potensi dia itu hamil, maka diharamkan untuk dicerai. Karena jelas dahulu apakah ini hamil atau tidak. Karena kadang-kala orang itu tak suka istrinya, tapi dia kena sabar terhadap anaknya. Maknanya saya ini tak suka dengan istri saya, tapi kalau saya ceraikan istri saya, nanti macam mana anak saya? Jadi dia bersabar dengan istrinya karena anaknya. Potensi itu ada. Ditakutkan dia itu menyesal karena menceraikan istrinya yang sedang hamil. Better ditunggu dahulu, apakah memang ini benar-benar hamil atau tidak. Macam mana ditunggunya? Tunggu sampai haid setelahnya. Karena biasanya kalau perempuan itu haid, dia tidak hamil, biasanya seperti itu. Walaupun mu'tamad inda Syafi'iyah bahwasanya al-hamilu tahid, tapi biasanya kalau dia itu haid, dia tidak hamil. Au fil haidil qablahu in lam tabdullahu fi muqabilihi malan. Atau di haid sebelum jima tadi itu, kalau dia itu tidak tidak memberikan uang, maknanya dia tidak menghulu. Artinya diharamkan seseorang itu mentalak istrinya dalam keadaan haid, kecuali dalam satu case. Apa itu? Kalau istrinya yang nak dengan memberikan uang. Tapi kalau hanya istrinya cakap ceraikan aku tanpa ada uang, tidak boleh dituruti. Inilah hal-hal yang inilah hal-hal yang diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai wudu atau janabah ataupun haid. Sebenarnya saya nak masuk di dalam asbabut tayammum, tapi macam saya penat sedikit dan sudah nak 1 jam. Saya hanya akan jelaskan sedikit saja tentang tayammum ini. Bahwasanya tayammum itu dia itu adalah toharoh dorurah. Toharoh Toharoh dorurah. Mana toharoh dorurah? Dia tidak boleh untuk digunakan ketika wudu itu masih ada, ketika air itu masih ada, walaupun sedikit. Ketika ada air sedikit, Anda kena pakai air itu secukupnya, karena kadang-kadang kala Anda kira air itu sedikit, tapi ternyata dia cukup untuk Anda
bertayamum, untuk Anda untuk Anda bertayamum. Karena itu yang namanya tayamum ini adalah bersuci yang darurat, hanya dipakai ketika air tidak ada. Dan tayamum ini yang paling penting, tayamum tidak mengangkat hadas. Tayamum tidak mengangkat tayamum tidak mengangkat hadas. Yang namanya tayamum, dia hanya memperbolehkan kita sholat dengan hadas. yakni walaupun Anda ada hadas, Anda diperbolehkan untuk sholat dengan adanya dengan adanya tayamum. Menurut saya, wallahu a'lam, tayamum ini dia sedikit-sedikit susah. Mungkin di antara semua bab yang di antara beberapa bab awal-awal yang saya anggap susah adalah bab tayamum ini. Terutama di dalam masalah asbabut tayamum ini dia sedikit-sedikit susah karena tafasilnya banyak. Cuma semua sebab yang ada nanti akan kembali kepada satu sebab, ya ini wa ibaratul irsyad. Setahu saya Le bin Mukri, beliau mengatakan hakikat daripada asbabut tayamum itu adalah faqdul ma atau al-ajz an isti'malul ma hissan au syar'an. Al-ajz an isti'malil ma hissan au syar'an. Anda tidak mampu untuk menggunakan air secara secara nyata, panca indera, ya ini maknanya secara nyata memang Anda tidak bisa untuk menggunakan air, tapi atau Anda bisa, cuma syariat menganggap Anda tidak bisa. Itu namanya syar'an. Semua asbabut tayamum daripada faqdul ma, nanti marot, ada yang mengatakan 7, semuanya itu hanya aplikasi atau tafri atau tanzil daripada kaidah amah ini, dan ini adalah hakikat daripada apa yang dikatakan di dalam asbabut tayamum, yaitu satu, al-ajz an isti'malil ma hissan, al-ajz an isti'malil ma hissan atau hissan atau syar'an. Jayyid. Saya kira mungkin hanya sampai sini saja dahulu. Insya Allah nanti yang akan datang kita akan mulai di dalam asbabut tayamum beta semacam itu, daripada nanti kita masuk sikit, akan tetapi nanti kita kena ulangi lagi di tuan akan datang esok, ya nih. Esok kita akan baca tentang asbabut tayamum, dan kalau bisa kita akan masuk di syurutut tayamum kalau masih sempat, ada kesempatan. Tapi kalau kita bisa menyelesaikan asbabut tayamum, best. Terutama di dalam Safinah ini ada satu hal yang banyak tak ada dalam kitab-kitab yang lain, itu tentang hayawan ghairu muhtaram. Karena sebab daripada asbabut tayamum yang ketiga adalah al-ihtiyaj ilaihi li atoshi hayawanin muhtaram. Terus disebutkan ghairul muhtarami sittah. Lah ghairul muhtarami sittah ini tidak ada di dalam tidak ada di dalam kitab-kitab yang lain. Hatta di dalam minhaj pun kita kena kembali ke Safinah ini. Insyaallah kita akan jelaskan di teman akan datang. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.